Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Assalamu alayka ya Rasulullah wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi muhkami tanzilih mudhakkiran ibadahu bi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Ma'mur yang dirahmati Allah. Di hari Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan undangannya kepada kita semua untuk mengkhusyukkan hati kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak hanyut terlena bersama kehidupan dunia ini hanya untuk mengejar kesenangan, memuaskan hawa nafsu kita. Padahal setiap perbuatan kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kanan kiri kita terdapat dua malaikat yang selalu siap siaga untuk mencatat apa-apa yang kita perbuat. Di hadapan kita ajal melintang yang tak mungkin dapat kita lalui. Kita semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita, umur kita, bagaimana kita menghabisinya. Tubuh kita dari mulai kita bertanggung jawab hingga akhir hidup kita. Allah bertanya bagaimana kita mempergunakan harta kita, dari mana kita dapatkan dan kemana kita pergunakan. Begitu pula ilmu yang Allah ajarkan kepada kita, kelak kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, sungguh sayang para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, gaya hidup manusia pada saat ini benar-benar menghanyutkan dan membuat orang lupa dan terlena. Mereka lupa kepada Allah. Paling tidak hubungan mereka amat lemah dan rapuh, hingga membuat mereka berbuat sesuka hati mereka. Benar salah bukan lagi mengikuti nilai-nilai dan neraca Allah Subhanahu wa taala, tapi benar tergantung apa yang sedang ngetren dan populer di tengah masyarakat. Sedangkan yang salah adalah hal-hal yang bertentangan dengan apa yang biasa di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu amat menyedihkan sekali mereka-mereka yang hidup dalam kehidupan dunia ini mengejar dunia mereka. Yang lebih menyedihkan lagi, mereka-mereka hadirin sekalian yang mengorbankan akhirat mereka demi dunia orang lain. Mau menjadi alat bagi orang lain untuk meraih kedudukan atau mengejar dunia mereka,
Padahal setiap orang dari kita merupakan khalifah yang kelak akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan nabinya yang dikasihi dan dicintai, memberikan bimbingan petunjuk kepadanya, dan juga untuk kita semua sebagai umatnya. Allah ingatkan kita, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacalah dan ikuti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepadamu dari kitab Tuhan. Kata perintah utlu diambil dari kata kerja tala yatlu. Seringkali diterjemahkan hanya dengan sekedar membaca. Padahal tala yatlu asal katanya bukan hanya sekedar membaca. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, demi matahari dengan cahayanya dan bulan yang mengikuti dan mengiringinya. Kata utlu, kata perintah ini memerintahkan kepada Rasul dan kita semua di samping membaca, memahaminya dan mengikuti petunjuknya. Dan ini merupakan wahyu yang Allah wahyukan untuk kita semua, yang membuat malam turunnya lebih mulia dari 1000 bulan. Sedangkan Jibril alaihi salatu wassalam yang membawa wahyu tersebut mendapatkan kemuliaan dengan nama Ar-Ruhul Amin. Kenapa hadirin sekalian? Karena kitab suci Al-Quran ini merupakan kitab yang hidup. Sebagaimana Allah menciptakan kita dan menganugerahkan kita kehidupan, begitu pula kitab sucinya kitab yang selalu hidup, yang akan memberikan petunjuk, penerangan, dan bimbingan bagi kita semua, serta sebagai penyembuh dari berbagai macam penyakit kita. Berbeda dengan apa yang ditulis oleh manusia dari karya-karya mereka. Sebagaimana manusia membuat patung untuk mencontoh manusia, patung tersebut tidak memiliki kehidupan, berbeda dengan manusia yang diciptakan Allah. Begitu pula kitab suci. Hari ini akan memberikan solusi yang dibutuhkan umat. Begitu pula 100 tahun yang akan datang. Begitu pula 1000 tahun yang akan datang. Karena dia datang dari alimul ghaibi wasyahadah. Bacalah dan ikuti apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, wahai Rasulullah. Begitu pula wahai setiap insan yang beriman. La mubaddila li kalimatih. Pendapat manusia, pengetahuan manusia selalu mengalami perubahan dan revisi untuk meningkatkan apa-apa yang hadirin sekalian yang mereka temukan. Berbeda dengan ilmu Allah. La mubaddila li kalimatih. Dalam ayat yang lain, wa tammat kalimatu rabbika. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Tuhanmu dalam kebenarannya maupun keadilannya. La mubaddila li kalimati, tidak akan ada perubahan bagi kalimat Allah. Wa huwas samiul alim, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oleh karena itu yang mengikuti petunjuk Allah dalam kitabnya, mengikuti kebenaran yang mutlak, kebenaran yang sejalan dengan kebenaran yang terdapat di langit maupun di bumi, begitu pula kebenaran yang sejalan dengan fitrah kita. Walan tajida min dunihi multahada, dan engkau tidak akan menjumpai tempat berlindung, tidak akan memiliki solusi dan jalan keluar selain dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang, kitab suci Al-Quran hanya sekedar dibaca tanpa difahami. Banyak penghafal Al-Quran, tapi sedikit mereka yang meresapi, menghayati Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman hidup mereka. Lalu Allah melanjutkan pesannya kepada Rasulnya, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah wahai Rasulullah. Begitu pula kita semua. Bersabarlah, sabarkan diri kamu untuk berkumpul, berkawan bersama mereka-mereka yang selalu memohon kepada Tuhan mereka pagi dan petang. Hati mereka terikat dengan Allah. Mereka menjadikan Allah sebagai tambatan hidup mereka. Mereka mengambil jalan hidup mereka dari petunjuk Allah. Benar-benar mereka berpegang pada tali Allah. Harapan mereka hanya kepadanya.
Begitu pula tempat berlindung mereka hanya kepada Allah. Sebagai apa-apa hadirin sekalian yang Allah ajarkan dalam Al-Fatihah yang selalu kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Yang mereka dambakan, harapkan adalah Allah dan keridhaan. Yang mereka lihat wajah Allah, yang mereka harapkan keridhaan Allah. Semua yang mereka lakukan bukan untuk dunia, tapi dunia mereka pergunakan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang yang menginginkan dunia dengan orang yang menginginkan Allah dan hari akhir. Orang yang menginginkan Allah dan hari akhir, Allah pastikan untuk menerima petunjuk Allah dan dapat meladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam suratul Ahzab, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang sebaik-baiknya dalam seluruh aspek kehidupan kalian, bukan hanya dalam salat, bukan hanya dalam puasa, bukan hanya dalam berhaji, dalam seluruh aspek kehidupan kita tidak ada yang lebih baik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak semua orang dapat meneladani beliau tanpa memenuhi syaratnya. Syarat utama sebagaimana yang ditentukan oleh Allah untuk dapat mengikuti beliau, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi mereka yang selalu hatinya mengharapkan Allah dan hari akhirat. Karena kalau dia menginginkan dunia, menginginkan jabatan, agama hanya sebagai alat dan tangga untuk meraih apa yang diinginkan. Begitu dia naik, dia akan korbankan agama Allah, dia akan korbankan dan khianati janji-janji yang pernah diucapkan. Hanya bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan hatinya selalu berzikir mengingat Allah. Inilah orang-orang yang selalu dalam dekapan rahmat Allah, dalam belayan kasih-Nya dan bimbingan serta petunjuk-Nya. Tapi kehidupan saat ini amat berat. Sebahagian waktu kita bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, sampai pada anak-anak, habis waktu mereka dalam gadget. Mengejar kesenangan, kepuasan hawa nafsu, diajak untuk berbekal bagi hari akhir, berat. Oleh karena itu beruntung para jamaah yang dapat berkumpul di rumah Allah, meninggalkan sedikit kesibukannya untuk mengkhusyukkan hati kita menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu ingat untuk apa kita hidup di dunia ini. Kemana kita akan pergi dan apa jalan hidup yang benar yang akan membawa keselamatan bagi kita dan keluarga kita. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sekali-kali kedua bola matamu, perhatianmu berpaling dari mereka menuju mereka-mereka yang menginginkan kehidupan dunia. Mereka yang berlomba-lomba mengejar jabatan, kedudukan, mengumbar janji-janji palsu yang menyenangkan masyarakat. Menyedihkan sekali kalau seandainya ulama kita rela menjadi kaki tangan mereka yang seharusnya memberikan peringatan kepada mereka dan edukasi kepada masyarakat agar mereka betul-betul selalu bertakwa kepada Allah dan memilih orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Setelah seorang pemimpin diangkat, rakyat yang mengangkat harus terus melakukan kontrol. Bukan berdiam berpangku tangan menghadapi kesalahannya, tapi mengontrol para pemimpin mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi kita yang hidup bersama beliau. Saya kira hadirin sekalian, para pemimpin yang mengaku sebagai orang Islam pada saat itu tidak sebanding dengan beliau. Begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar ketika diangkat, dilantik sebagai khalifah, dia mengatakan, saya dipilih dan saya bukan orang yang terbaik dari kalian. Apabila saya lurus, bantulah saya. Apabila saya menyimpang, luruskan saya. Orang yang zalim di antara kalian lemah di hadapan saya, hingga saya menghukum dirinya atas kezalimannya. Orang yang mazlum teraniaya kuat di sisi saya, hingga saya mengambil haknya dari orang-orang yang zalim.
Begitu pula Sayyidina Umar. Ketika diangkat dia mengatakan, siapa yang akan meluruskan saya di saat saya bengkok? Abu Dzar mengeluarkan pedangnya mengatakan, ana laka ya Amirul Mukminin. Saya yang akan meluruskan kamu dengan pedang saya. Mereka tidak marah hadirin sekalian. Tapi yang aneh pada saat ini, manusia-manusia yang tidak memiliki sama sekali rasa takut kepada Allah dan hari akhirat, tidak memiliki kecakapan mencalonkan dirinya setelah berkuasa berbuat semena-mena, menginjak-injak kehormatan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Tapi karena kita hadirin sekalian dipengaruhi oleh media, oleh janji-janji kosong dan palsu, ulama-ulama tidak memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka menjadi orang yang betul-betul beriman, bertakwa, dan menitipkan suara mereka pada orang-orang yang betul-betul dapat mengemban amanat Allah. Akhirnya mereka digiring untuk bersama-sama melakukan kerusakan di negeri mereka. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kedua matamu berpaling dari orang yang setia, merindukan Allah, mengharapkan ridha Allah kepada mereka-mereka yang menginginkan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa. Dan jangan sekali-kali kamu ikuti orang yang kami lalaikan hatinya untuk mengingatkan. Dia hanyut bersama hawa nafsunya, beriforia, bersukaria. Orang semacam ini pasti akan lupa kepada Allah. Wattaba'a hawa, dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Keadaan orang semacam ini keadaan orang yang kritis, berada di tepi jurang kehancuran dan kebinasaan. Bagaimana tidak hadirin sekalian, tidak lagi ada nilai-nilai yang mengontrol dirinya, tidak lagi merasa ada yang mengawasi dirinya, berbeda dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat kepada ucapan yang diucapkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ketika hadirin sekalian, pada saat tersebut orang sudah mulai menginginkan dunia, memperebutkan kekuasaan walaupun mereka orang-orang yang tidak layak. Mereka dapatkan semua ini untuk dunia mereka. Beliau berkata, la in u'titul aqalima sab'ata bima tahta aflakiha ala an a'siya Allah, ala an a'siya Allah, fi julbi sya'iratin aslubuha. Kalau seandainya aku diberikan seluruh hadirin sekalian, katakan dunia dan seluruh isinya, seluruh wilayah bumi diserahkan kepadaku. Bima tafta aflakiha, dan apa yang terdapat di bawah naungan falaknya. Ala an a'siyallaha fi namlatin aslubuha julba sya'iratin ma fa'al. Tapi saya disuruh merampas sebutir kulit gandum yang ada pada mulut seekor semut, saya tidak akan lakukan. Jadi kalau beliau diberikan kekuasaan di seluruh bumi ini, kemudian diperintahkan untuk merampas sebutir kulit gandum di mulut seekor nyamuk, dia tidak akan lakukan sama sekali. Lalu bagaimana hadirin sekalian mereka yang melakukan kejahatan, kerusakan, yang tidak peduli terhadap rakyat, betapa besar kejahatan yang mereka lakukan, betapa berat hisab yang mereka akan hadapi di hari kemudian. Wa inna dunyakum indi kamathali waraqatin fi fami jaradatin taqdimuha. Dunia kalian di mata saya ini, menurut beliau, tak ubah hanya bagikan sehelai daun yang dikunyah oleh mulut seekor belalang. Seekor belalang yang mengunyah dunia, menikmatinya. Begitulah dunia kalian di mata saya. Amanat dan jabatan bukan hadirin sekalian untuk membangun dirinya, membangun keluarganya, atau meneruskan pada anak keturunannya, tapi ini merupakan amanat. Kalau seandainya dia tahu bahwa amanat ini merupakan amanat yang berat, yang akan betul-betul menjerumuskan dirinya ke dalam siksa dan azab, niscaya mereka akan memohon pada Allah untuk dibebaskan dirinya dari hal tersebut. Tapi sayang, kebanyakan kita telah dibuat terlena dan lupa oleh kehidupan dunia.
Kita hanya mencari kesenangan, kita menganggap hidup kita ini baik kalau kita selalu senang bahagia bersama diri kita dan keluarga kita atau teman-teman kita semua. Dalam surat At-Tur, Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada kita tentang penghuni surga. Kenapa mereka masuk ke dalam surga? Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Para penghuni surga saling berkunjung bertanya-tanya mengenai pengalaman mereka. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dahulu kami dalam kehidupan dunia, kami selalu prihatin, khawatir. Yang kami khawatirkan bukan dunia ini, bukan kebutuhan dunia kami. Yang kami khawatirkan adalah hari akhirat kami. Mereka selalu berkhawatir, oleh karena itu mereka menjaga diri mereka. Sedangkan kita pada saat ini menganggap sepele urusan akhirat kita. Satu hari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi kita, ketika dia hari sekalian hidup bersama orang-orang setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan orang-orang begitu menyepelekan dosa yang mereka lakukan. Beliau mengatakan, innakum la ta'maluna amalan huwa fi a'yunikum adaqqa minasy-sya'r wa kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalian terbiasa melakukan perbuatan-perbuatan dosa, di mata kalian lebih kecil dari sehelai rambut. Padahal kami dulu menganggap hal ini merupakan hal yang mencelakakan dan membinasakan. Mereka hidup dalam rasa khawatir, bukan stres. Takut kalau sampai perbuatan mereka akan menjauhkan mereka dari Allah. Mereka menjaga diri mereka, menjaga keluarga mereka, menjaga apa yang mereka makan dan usaha mereka. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Famannallahu alaina. Maka Allah anugerahkan kami semua ini. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barur rahim. Dan dulu kami setia berdoa memohon pada Allah. Kami tidak memohon kepada selainnya. Hati kita selalu bersandar dan memohon kepada Allah. Sungguh Dia betul-betul maha baik, maha mulia, lagi maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengarkan firman Allah, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Dan orang-orang yang selalu khawatir dari azab Tuhan mereka. Mereka beramal, berjuang, berinfak, tapi mereka khawatir kalau amal mereka tidak diterima. Dengan rasa khawatir dan prihatin ini, mereka selalu menjaga diri mereka menjadi rem dari hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam bujuk rayu hawa nafsu. Beliau mengatakan, "Lau kanat rijliyal yumna dakhilal jannah wal ukhra kharijaha ma amintu makrullah." Kalau kaki kanan saya sudah masuk surga, yang sebelah kiri masih berada di luar, saya masih belum merasa aman. Saya masih belum merasa aman. Dia takut akan ditanya tentang apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya, terutama sekali pada masa pemerintahan. Kalau saat ini kita saksikan, coba bagaimana karakter para pemimpin di atas, bersenang-senang, beriforia, tidak memperdulikan rakyat. Ini semua yang terjadi hari ini sekalian. Rakyat hanya dapat mengeluh. Yang miskin semakin miskin dan meratap. Tidak ada rasa takut. Ulama-ulama yang seharusnya memberikan peringatan kepada para pemimpin, edukasi kepada masyarakat di bawah, sibuk hari ini sekalian masing-masing mencari orang yang mereka dukung, yang bisa memberikan mereka kepingan-kepingan dunia yang tidak berarti. Padahal semua itu sebentar lagi kita akan tinggalkan. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita akan berpisah meninggalkan dunia ini, atau dunia yang akan meninggalkan kita. Lalu apa yang kita akan bawa ke hadapan Allah? Apa yang saya sampaikan pada hari ini bukan dalam rangka untuk merusak atau mencemoohkan orang lain, tapi dalam rangka mengingatkan diri kita, terutama sekali saya pribadi sebagai seorang ustadz. Sebelum para penyembah berhala ditanya, maka kita para ustadz yang akan dipanggil ke hadapan Allah. Kalau kita tidak menyampaikan amanat Allah karena takut pada manusia, atau karena kita condong pada kehidupan dunia ini, sebelum para penyembah berhala, kita yang akan dilontarkan menuju api neraka yang paling dalam. Oleh karena itu, amanat yang ada pada kita mesti kita sampaikan sebagaimana yang kaya
mereka dititipkan harta, yang berkuasa dititipkan kekuasaan, maka mari bersama-sama kita berjuang untuk mempersiapkan bekal kita dan mempersiapkan alasan kita di hadapan Allah di hari kemudian nanti. Semoga apa yang kita dengar tadi dari ayat-ayat Allah bermanfaat bagi kita semua. Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bertaubat, kembali kepada Allah, selalu ingat padanya, berjalan di atas jalannya, dan berada di bawah dekapan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan perlindungannya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi lakal hamdu wa lakas syukru ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ibadallah, usikum wa nafsi wa udzakirukum jami'an bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi mawdi'in akhar min kitabih yunadi ibadahu bit-taubati wal inabati ilaihi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al murabitin fi Gazzah Palestin. Allahumma wahhid sufufahum wajma' kalimatahum wa'allif baina qulubihim wa amin raw'atahum wa amiddahum ya rabbana bi junudin min malaikatik kama fa'alta ma'a nabiyyika yawma badrin. Rabbana afrigh 'alaihim as-sabra wa thabbit aqdamahum wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad din minas sahainati wal malahidati wal munafiqina wal musyrikina wa man awanahum. Allahumma mazziq sufufahum wa farriq jam'ahum wa shattit shamlahum wa dammirhum tadmira wa baddidhum tabdida waf'al bihim ya rabbana kama fa'alta biqaumi 'adin wa qaumi salihin wa qaumi lutin wa qaumi syu'aibin wa qaumi fir'aun. Allahumma arsil alaihim ya rabbana sayhatan minas sama'. Allahumma arsil alaihim sayhatan minas sama'. Allahumma arji'humul qahqara mahzumina maghlubina bihawlika wa quwwatik ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.